Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semoga siang hari ini masih semangat untuk memasuki sesi ketiga di sesi seminar nasional yang diselenggarakan oleh Magister Akuntansi FEB UGM ini. Sesi ketiga ini terkait dengan memang khas UGM sekali, terkait dengan kontribusi kita di pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait dengan transparansi dan juga kondisi kesehatan keuangan dari pemerintahan daerah. Perkenankan saya sebagai moderator akan mengulas sedikit tentang dua pembicara ini yang akan menyampaikan yang pertama terkait dengan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa terkait dengan instrumen fiskal untuk mendorong pengelolaan APBD yang sehat dan transparan, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ubaidi Sai Hamidi, SEMM. Beliau adalah sekarang menjabat sebagai Direktur Pembiayaan dan Transfer Non-Dana Perimbangan. Beliau dari Klaten, tetangga dari Jogja ini, nama kerennya Klaten. Lahir di 11 Desember 1969, yang saat ini beliau pada posisi pejabat tingkat 1 golongan 4B. Kemudian beliau mempunyai riwayat pekerjaan dari Kementerian Keuangan yang lumayan lengkap, dari Direktorat Jenderal Pajak sampai kemudian saat ini di Kepala Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non-Dana Perimbangan. Beliau akan didampingi oleh pembicara kedua dari UGM yang punya gawe acara ini, Bapak Irfan Taufik Ritonga, SE MBA MBUS PSD CA. Ini adalah teman dekat saya sejak SMA, yang kami berjuang sejak SMA sampai perguruan tinggi sama-sama terus. Pak Irfan Taufik Ritonga ini orang Jawa tapi rasa Batak, sehingga beliau sering dipanggil Pak Ucok di sini. Beliau akan membicarakan nanti tentang indeks yang sedang kita proses untuk kita kembangkan dan diberikan tadi awardnya. Itu adalah indeks yang kami hitung, penghargaan tadi berdasarkan indeks yang kami hitung yang dipimpin oleh Pak Irfan Taufik Ritonga ini. Nah, Pak Irfan Taufik Ritonga ini lahir di Sorong, dari Papua sana, Papua Barat, 24 Juli 1974. Beliau lulus bersama dengan saya di akuntansi UGM tahun 98, kemudian dari embusnya dari Victoria University dari Melbourne, kemudian PSD juga dari Victoria University dari Melbourne, Australia tahun 2013. Beliau saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program Studi di bidang akademik dan kemahasiswaan Magister Akuntansi FEB UGM. Dan saat ini beliau punya 4 buku yang beredar, mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa menikmati, tentang metode perhitungan potensi PAD, kemudian review laporan keuangan pemerintahan daerah, akuntansi pemerintahan daerah, dan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah Indonesia. Monggo saya persilakan dulu kepada Pak Ubaid untuk kemudian maju ke depan, dan Bapak Irfan Taufik Ritonga untuk maju ke depan. Kepada masing-masing pembicara saya akan membuka 2 sesi. Yang pertama adalah seksi presentasi. Masing-masing pembicara akan saya berikan waktu 20 menit.
Kemudian setelah itu kita buka sesi tanya jawab juga sekitar 20 menit sehingga total kita punya acara siang ini 60 menit atau sekitar 1 jam. Dan semoga acara ini efektif untuk membicarakan tentang transparansi dan kondisi keuangan atau kesehatan keuangan daerah yang bisa terukur dan kemudian bisa digunakan oleh Bapak Ibu menilai kinerja di masing-masing daerah, kemudian bisa digunakan untuk kedepannya mengevaluasi kinerja dari keuangan daerah kita. Saya persilakan 20 menit kepada Pak Ubaidi Soheh Hamidi. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Taufik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan Bapak sekalian, pada sesi siang ini saya ingin menyampaikan paling tidak 3 hal. Pertama adalah karena ini kita bicara tentang indeks kinerja ya pemerintah daerah, maka kemudian saya ingin melihat dari sisi review secara umum mengenai APBD itu seperti apa. Kemudian dari hasil review itu tentu itu kaitannya dengan masalah kinerja dari penganggaran di APBD. Nah, yang kedua adalah saya ingin menghubungkan dengan beberapa pokok kebijakan transfer ke daerah dan dana desa yang kemudian itu bisa mendorong terhadap peningkatan kinerja APBD. Dan yang ketiga tentu saya akan bicara tentang insentif yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam sistem transfer di Indonesia untuk memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang mempunyai kinerja baik di berbagai bidang. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin memulai dari gambaran di slide nomor 4. Saya ingin memulai mengenai perkembangan transfer ke daerah dan dana desa. Ini untuk mengingatkan pada kita bahwa sejak tahun 2001 kita telah melaksanakan desentralisasi fiskal dan pada saat itu memang anggarannya belum terlalu besar. Kemudian dalam 5 tahun terakhir kalau kita melihat transfer ke daerah dan dana desa itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu bahkan kalau kita melihat pada tahun 2013 mencapai 583 triliun, maka kemudian pada tahun 2017 mencapai 763,6 triliun. Tentu beberapa pos yang ada di transfer ke daerah dan dana desa itu menjadi bagian yang penting di dalam struktur pendapatan di APBD. Jadi kalau kita melihat di struktur pendapatan APBD kabupaten kota, itu bahkan mencapai 80-83% itu disupport oleh transfer ke daerah dan dana desa. Tetapi kalau kita melihat secara nasional sebenarnya ada secara sekitar 70% itu memang pendapatan daerah masih bersumber dari APBN yang bersumber dari transfer ke daerah. Nah, tentu Ibu dan Bapak sekalian, perkembangan alokasi ini disusun dalam rangka untuk mendukung nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, beberapa kebijakan mendasar yang kemudian perlu kami sampaikan di awal adalah bahwa TKDD, kami menyebut transfer ke daerah dan dana desa itu dengan TKDD, Pak. Jadi mungkin biar lebih pendek, jadi TKDD itu tentu kita berharap dapat berperan secara strategis untuk perbaikan pelayanan dasar publik, kemudian penurunan kesenjangan antar daerah, baik dalam kesenjangan fiskal maupun kesenjangan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kita sama-sama mengetahui bahwa di dalam struktur transfer ke daerah dan dana desa itu ada transfer umum, transfer khusus, kemudian dana insentif daerah, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan Jogja, kemudian ditambah dengan dana desa yang dialokasikan sejak tahun 2015 sampai saat ini. Nah, kalau kita bicara tentang hubungan antara beberapa komponen transfer ke daerah tentu mempunyai hubungan yang satu dengan yang lainnya. DAU kita bicara ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, bicara dana bagi hasil kita ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, dana alokasi khusus untuk mengurangi ketimpangan pelayanan antar daerah, dan dana insentif daerah tentu diberikan untuk memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang berkinerja baik.
Nah, dana desa 2015, sejak 2015 tentu itu ditujukan untuk membantu pelaksanaan kewenangan desa atau bentuk pengakuan pemerintah kepada desa untuk mengelola desa secara lebih mandiri. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, itu sebagai pengantar. Kemudian saya ingin melihat mengenai gambaran umum APBD. Nah, di slide nomor 6, kalau kita melihat dari sisi pendapatan belanja surplus, kemudian kita bicara tentang pembiayaan, maka pada tahun 2017 ini dibandingkan tahun 2016 memang mengalami peningkatan yang tidak signifikan. Ini berdasarkan data yang kami collect secara nasional. Pendapatan meningkat 1,9%, sedangkan belanja meningkat 0,5%. Kemudian dari sisi defisit juga lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu lebih rendah sekitar 13,4 triliun. Dan dengan demikian maka pembiayaannya juga lebih rendah sekitar 12,5 triliun rupiah. Nah, ini adalah gambaran umum tentang pendapatan, belanja, defisit, dan pembiayaan. Kemudian saya akan bergerak kepada komposisi pendapatan. Di awal tadi saya mengatakan bahwa sebagian besar pendapatan daerah disupport oleh transfer ke daerah mencapai sekitar 70%. Kalau kita lihat dari PAD, maka sesungguhnya dari PAD itu adalah pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai komponen yang paling besar. Kalau kita lihat dari dana perimbangan yang masuk ke daerah, maka yang paling besar adalah dana alokasi umum, kemudian diikuti dengan beberapa sumber pendanaan yang lainnya seperti dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. Dana alokasi umum ini bahkan mencapai 61,6%, jadi penggunaan dana alokasi umum itu sifatnya block grant diserahkan kepada daerah. Nah, kalau kita lihat di dalam line-line pendapatan yang sah, sebenarnya sana cukup besar karena memang di sana ada komponen yaitu mengenai dana penyesuaian dan dana otonomi khusus. Kalau sekarang itu namanya dana otonomi khusus, dana penyesuaian itu sebenarnya sekarang masuk menjadi bagian dari dana transfer khusus non-fisik. Kemudian belanja daerah, Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin mengatakan bahwa pesannya adalah komposisi belanja pegawai masih paling besar, yaitu 38,5%, kemudian belanja barang dan jasa 22,2%, belanja modal 21,1%, belanja lainnya 18,2%. Kenapa ini kami sampaikan? Karena tadi kita melihat bahwa salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur indeks ataupun di kami DID nanti adalah melihat dari bagaimana kualitas belanja di daerah yang dicerminkan oleh beberapa indikator, salah satunya adalah persentase belanja pegawai ataupun persentase belanja modal terhadap total belanja daerah. Nah, di sebelahnya itu adalah rasio belanja pegawai di masing-masing daerah, mungkin saya tidak akan menyampaikan detail. Kemudian komposisi belanja daerah, ini per daerah saya juga akan skip. Kemudian pembiayaan daerah. Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita melihat pembiayaan daerah, ada sebuah fenomena yang menarik. Kenapa kemudian di dalam APBD itu setiap tahun kita melihat APBD disusun secara dengan menggunakan pendekatan defisit, tetapi kemudian di dalam pelaksanaan anggarannya adalah surplus. Ketika kita bicara tentang penganggaran defisit, karena ternyata di sana pembiayaannya hampir 93% itu bersumber dari silpa tahun anggaran yang lalu. Artinya adalah kenapa defisit? Ya karena ada silpa itu, kemudian harus masuk pembiayaan, maka kemudian APBD-nya adalah defisit. Nah, silpa ini menjadi sebuah fenomena yang menarik karena ketika bicara silpa tentu itu bicara tentang kinerja penyerapan di daerah yang walaupun kami juga paham itu semata-mata tidak disebabkan oleh kondisi di daerah, tetapi mungkin ada beberapa regulasi yang kemudian itu membuat belanja tidak maksimal di daerah dan kemudian meninggalkan silpa yang cukup besar di daerah pada akhir tahun. Nah, dalam beberapa waktu yang lalu kita juga bicara tentang simpanan pemerintah daerah diperbankan dalam jumlah yang cukup besar, maka kemudian itu menjadi salah satu berita berhari-hari yang diminati untuk dibaca. Nah, bicara tentang hal tersebut sebenarnya kalau di level kami adalah mencoba untuk melakukan penilaian
untuk beberapa daerah yang mempunyai posisi kas dalam jumlah yang tidak wajar, maka kemudian penyaluran DAU DBH-nya dilaksanakan secara non tunai, artinya tidak dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk surat berharga negara. Itu salah satu instrumen pemantauan yang kami lakukan. Nah, Ibu dan Bapak, secara umum kami mengatakan lalu kesimpulan dari review APBD secara umum itu seperti apa? Nah, kalau kemudian komposisi belanja pegawai masih cukup besar, sementara komposisi belanja daerah, belanja modal atau total pendapatan juga total belanja juga masih belum besar, kemudian silpa juga masih cukup besar pada setiap akhir tahun, tentu itu menunjukkan sebuah kinerja yang belum cukup optimal untuk mendeliver beberapa pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan urusan kewenangannya melalui pendanaan APBD, yaitu melalui belanja daerah. Nah, itu bicara tentang review APBD. Nah, karena kita bicara tentang beberapa hal tadi, tentang porsi belanja pegawai, porsi belanja modal, dan silpa di akhir tahun, maka saya mencoba untuk di mana letak kebijakan transfer ke daerah dan dana desa yang bisa kemudian meningkatkan kualitas belanja daerah melalui pola belanja yang lebih optimal. Nah, salah satu yang ingin kami sampaikan nanti misalnya dari DAU misalnya gitu ya. Mungkin di slide nomor 14. Di slide nomor 14, salah satu yang kemudian instrumen transfer ke daerah dan dana desa yang bisa digunakan adalah kita melihat dana alokasi umum. Slide 13, sorry. Jadi saya ingin bicara secara umum mengenai transfer ke daerah dan dana desa. Yang pertama, dana transfer ke daerah, itu kalau dana transfer umum itu ada dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Nah, salah satu kebijakan yang kemudian ditetapkan adalah sebesar 25% dari dana transfer umum, yaitu dari jumlah DBH dan DAU, itu harus digunakan untuk belanja infrastruktur di APBD. Nah, kenapa kita cap demikian? Karena kita berharap bahwa belanja-belanja modal yang bersumber dari belanja infrastruktur itu akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara tentang dana alokasi umum, maka yang kedua yang perlu kami sampaikan, pagu bersifat dinamis. Ketika pagu bersifat dinamis, maka itu akan menyesuaikan jumlah pendapatan dalam negeri neto itu berapa. Kalau naik nanti juga naik, kalau kemudian turun juga akan mengalami penurunan dalam pertengahan tahun pada saat penetapan APBN perubahan. Tentu itu juga akan memunculkan sebuah sebuah perhatian yang lebih bagi kita untuk mengelola APBD dengan lebih dinamis lagi, tidak statis. Yang ingin kami sampaikan yang ketiga tentang DAU adalah bahwa bobot wilayah laut yang tadinya dihitung 45% di dalam APBN perubahan 2017 menjadi 100% di dalam penghitungan DAU 2018 nanti. Nah, kemudian DAK fisik Ibu dan Bapak sekalian, tadi kami katakan bahwa tentu DAK fisik ini juga dilakukan untuk membantu pola belanja yang lebih baik lagi, karena itu digunakan untuk mendanai beberapa pelayanan dasar publik yang ada di daerah, tentu berdampak terhadap porsi belanja modal di APBD. Kemudian dana otonomi khusus dan dana keistimewaan Jogja, saya kira ini disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang ada. Yang ingin kami sampaikan sebenarnya adalah yang penting dana insentif daerah. Nanti di slide berikutnya akan kami sampaikan untuk dana insentif daerah ini sekarang seperti apa metode, indikator maupun metode penghitungannya. Nah, dana desa Ibu dan Pak sekalian, saya kira ini kita juga sama-sama mengetahui bahwa untuk dana desa ini pada tahun 2018 nanti akan semakin difokuskan untuk mengurangi kemiskinan, punya kontribusi yang cukup signifikan terhadap penurunan kemiskinan, kemudian memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin yang tinggi. Kalau sekarang bicara dana desa dengan formula 90 alokasi dasar, 10 alokasi formula Ibu dan Bapak sekalian, maka kami dikritik bahwa itu belum cukup adil, karena dianggap antara desa yang satu dengan desa yang lain, kemudian itu mendapatkan alokasi yang relatif sama dan belum cukup berpihak kepada penurunan kemiskinan. Maka 2018
kita mencoba untuk melakukan perubahan metode penghitungan atau penyesuaian porsi alokasi dasar dan porsi alokasi formula dengan memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. Kenapa ini kami lakukan? Karena di salah satu RPJMN kita adalah bagaimana mengangkat status desa tertinggal dan sangat tertinggal pada level yang lebih tinggi di atasnya. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, itu secara umum kami mengatakan mengenai transfer ke daerah dan dana desa. Saya tidak akan bicara lebih detail. Kemudian untuk dana alokasi khusus fisik, non fisik, saya kira beberapa output juga sudah dicapai. Kemudian minta slide di nomor 22. Jadi karena hari ini kita bicara tentang kinerja, indeks kinerja, maka saya ingin menyampaikan hal penting mengenai dana insentif daerah di slide nomor 22. Yang mungkin di beberapa indikator penghitungan yang kita lakukan, itu nanti juga bersinggungan dengan metode yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Universitas Gadjah Mada. Jadi kami katakan di awal, Ibu dan Bapak, dana insentif daerah ini mengalami peningkatan alokasi yang cukup signifikan juga. Ini dimulai dialokasikan sejak tahun 2011 sampai 2015 itu hanya berkisar 1,2 sampai 1,6 triliun. Bahkan itu hanya dipergunakan untuk fungsi pendidikan saja. Tetapi sejak tahun 2016 itu alokasinya meningkat menjadi 5 triliun. Tahun 2017 menjadi 7,5 triliun. Dan bahkan di tahun 2018 ini meningkat menjadi 8,5 triliun. Hal penting yang ada di dalam dana insentif daerah ini adalah kalau daerah mendapatkan dana insentif daerah atau DID, maka penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Kami hanya menggarisbawahi sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Kalau dulu untuk fungsi pendidikan saja, tapi sekarang terserah kepada prioritas dan kebutuhan daerah. Ada perbedaan yang signifikan Ibu dan Bapak mengenai cara menghitung dana insentif daerah tahun 2017 dan 2018. Menurut saya ini penting untuk saya sampaikan agar nanti Ibu dan Bapak mengetahui ketika indikator-indikator yang digunakan adalah seperti ini, maka mana yang bisa kita kejar terhadap beberapa indikator itu untuk kita tingkatkan di masing-masing daerah agar mendapatkan dana insentif daerah. Kalau tahun 2017, 16, 17 Ibu dan Bapak sekalian di existing, itu dulu kita menggunakan 3 indikator, yaitu indikator kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, indikator pelayanan publik, dan indikator ekonomi dan kesejahteraan. Dulu daerah dengan WTP dan APBD tepat waktu kepada daerah yang bersangkutan otomatis sudah mendapatkan alokasi minimum sebesar 5 sampai 7,5 triliun. 7,5 itu di tahun 2017. Nah, lalu kepada daerah-daerah yang WTP tepat waktu, WTP dan APBD tepat waktu, dia bisa mendapatkan tambahan alokasi kinerja kalau kinerja di 3 indikator tadi juga bagus, memenuhi passing grade pada saat itu 68,33. Penilaian passing grade kita BB 68,33. Nah, dulu pengukurannya adalah seperti itu. Dan kalau daerah tidak WTP, tapi APBD tepat waktu, minimal WDP, dia masih bisa bersaing di kriteria kinerja, berhak untuk mendapatkan alokasi kinerja pada saat itu 2016-2017. Nah, dulu adalah kita menghitung, memblended semua indikator ini menjadi satu kategori sehingga muncul daerah dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah, kinerja pelayanan dasar publik, ekonomi kesejahteraan yang baik, kira-kira seperti itu. Nah, di tahun 2018 Ibu dan Pak sekalian, ada perubahan kebijakan yang signifikan yang tadinya dari satu kategori dari blended masing-masing indikator sekarang menjadi 10 kategori. Tetapi kriteria utamanya untuk daerah bisa mendapatkan itu adalah minimal WTP dan tepat waktu. Jadi mohon maaf untuk 2018 nanti kalau masih WDP itu tidak akan mendapatkan alokasi DID dan tidak akan mendapatkan alokasi minimal lagi. Jadi syarat untuk bertanding ya dalam tanda kutip itu adalah 1 WTP, yang kedua APBD tepat waktu, ditambah yang ketiga adalah daerah sudah menggunakan e-government. Tetapi yang kita pakai baru e-procurement, Pak.
Karena untuk e-planning dan e-budgeting ini datanya kami masih belum cukup valid untuk kami gunakan sebagai dasar penilaian. Jadi kalau daerah sudah e-procurement, WTP dan tepat waktu APBD, maka dia bisa kita ikutkan di dalam penilaian. Nah, kategorinya sebenarnya ini kita ingin menghubungkan antara input, proses, dan output yang di dalam slide ini kita katakan sebagai kategori kinerja. Pertama adalah kategori pengelolaan keuangan daerah atau kesehatan fiskal dan pengelolaan APBD. Itu kita menggunakan 5 variabel yang relevan untuk kita gunakan dan kita anggap cukup mewakili untuk menunjukkan kinerja APBD, karena kita berharap indikatornya ini tidak terlalu jelimet, ya. Indikator ini cukup sederhana, dan kemudian daerah ketika tahu indikatornya dia bisa apa yang harus saya lakukan untuk mengejar. Oke Pak. Yang pertama, kesehatan fiskal itu kita menghitung dari local taxing power-nya Ibu dan Bapak sekalian. Kemudian kualitas belanja itu dicerminkan dari belanja modal terhadap rasio realisasi belanja, dan seterusnya sampai kita melihat realisasi silpa terhadap total belanja di daerah. Kemudian, nah ini kita mengakomodasi, yang kedua adalah pelayanan pemerintahan umum. Kita mengakomodasi beberapa penilaian yang sudah dilakukan oleh kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, EKKPD Pak ya, kita menyebutnya itu. Kalau Ibu dan Bapak sudah mendapatkan itu kemarin tidak mendapatkan DID, nanti dapat DID. Kemudian untuk perencanaan yang diinisiasi oleh Bappenas itu juga kita akomodasi untuk mendapatkan DID, termasuk sakip oleh Kemenpan RB, kemudian investasi yang ditunjukkan dengan PTSP, pelayanan dasar satu pintu, serta inovasi daerah. Itu kalau Ibu dan Bapak di daerah masing-masing mendapatkan itu, nanti di 2018 akan mendapatkan alokasi DID sepanjang WTP, APBD tepat waktu, dan e-procurement. Nah, kemudian kategori selanjutnya adalah pelayanan dasar publik di bidang pendidikan. Itu kita menghitung dari rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, serta harapan lama sekolah. Nah, untuk yang pelayanan dasar publik bidang kesehatan itu persentase baduta, bayi 2 tahun, stunting, gizi buruk ya. Kemudian persentase balita sudah diimunisasi, cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan. Nah, kita menggunakan ini, tetapi memang baduta stunting ini yang kalau istilahnya itu apa ya, cebol ya, pendek gitu ya. Ada ukurannya itu, kurang gizi itu. Nanti bobotnya memang 50% lebih tinggi. Kemudian pelayanan dasar publik bidang infrastruktur ada 3 variabel juga, Ibu dan Bapak. Dan terakhir adalah kesejahteraan masyarakat. Kita menggunakan tadinya adalah hanya menggunakan tingkat penurunan kemiskinan, terutama untuk menunjang daerah ya, supaya transfer ke daerah maupun APBD ini juga punya kontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Sesuai dengan prioritas nasional juga concernnya adalah kesenjangan dan kemiskinan. Tetapi kemudian kita menambahkan indeks pembangunan manusia karena ini arahan dari Ibu Menteri secara langsung. Jadi saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian mengenai beberapa hal yang terkait dengan kebijakan transfer ke daerah dalam relevansinya dengan masalah kinerja pengelolaan di APBD. Demikian kami kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih Bapak Ubaidi. Mohon aplausnya dulu untuk beliau yang sudah memberikan harapan banyak ini untuk teman-teman di daerah untuk memperebutkan dana insentif daerah dengan 3 kriteria tadi ya, yang WTP, kemudian sudah tepat waktu anggarannya, dan kemudian e-procurement itu tadi. Walaupun dengan review kinerja dari APBD yang masih belum optimal karena masih banyak transfer daerah dan juga belanja pegawai yang masih juga dominan di sisi pengalokasian anggaran. 20 menit berikutnya saya persilahkan kepada Pak Irfan Taufik Rutonga untuk memaparkan indeks yang jadi usulan dari Universitas Gadjah Mada untuk melakukan penilaian kinerja keuangan, transparansi, dan kondisi keuangan daerah. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya sebagai pemateri terakhir, mudah-mudahan the last but not least, I hope this is the very important session untuk seminar ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya mewakili teman-teman yang bekerja keras untuk menyusun indeks ini akan mempertanggungjawabkan secara metodologi kepada Bapak dan Ibu, kok bisa gitu ya? Kok bisa misalnya kota saya kok nomor 1? Kota yang tetangga saya yang saya merasa lebih di bawah atau di atas kok tidak masuk begitu ya. Nah, saya akan mempertanggungjawabkan metodologi itu pada sesi ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk indeks kondisi keuangan ya, indeks kondisi keuangan di Indonesia ini merupakan disertasi saya yang saya tulis sewaktu di Victoria University di Melbourne, Australia. Jadi itu sudah melalui berbagai macam tes ya, external examinernya ada 3, kemudian disinilah kemudian diuji publik lagi ya pada Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, untuk indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah ini alhamdulillah sudah terbit di salah satu jurnal di Indonesia, sehingga metodologinya itu telah direview oleh para reviewer mestinya berkaliber nasional. Baik Bapak dan Ibu sekalian, next. Nah, apa latar belakangnya? Latar belakang dari indeks kondisi keuangan daerah itu adalah jelas adalah otonomi daerah ya, yang di mana pemerintah daerah itu diberikan dana ya, diberikan dana oleh pemerintah pusat berupa dana perimbangan di mana besarnya itu 80 sampai 90% rata-rata gitu ya, Pak. Tetapi di situ besarnya dana itu ya, itu boleh dialokasikan oleh pemerintah daerah menurut aspirasi daerahnya masing-masing. Ya, misalnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Cara gubernur mengalokasikan uang yang diterima dari pemerintah pusat itu ya sesuai dengan aspirasi yang ada di daerahnya. Dengan misalnya di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Walaupun dapat besarannya sama, pasti alokasinya, cara mengalokasikannya berbeda. Akibatnya apa? Kalau cara mengalokasikannya berbeda, maka kondisi akhirnya itu pasti akan berbeda. Itu dia. Nah, sayangnya itu saya tulis bahwa sudah dananya ini besar, ya kan, mengalokasikannya secara otonomi, tetapi belum ada satu instrumen untuk menilai apakah pemerintah daerah ini sehat atau tidak. Jadi kalau saya jalan-jalan ke satu daerah, saya tanya, Pak Bupati, Pak Wali Kota, mohon maaf, kondisi keuangan daerah Bapak dan Ibu ini sehat atau sakit? Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada indikatornya. Lain dengan kita datang ke lab kesehatan, cek kesehatan. Kita bisa dengan cepat mengatakan, saya sehat. Kenapa? Oh, karena ukuran tekanan tensi darah saya adalah 80/120. Kolesterol saya sekian, gitu kan? Nah, kita kalau berbicara keuangan daerah, belum ada instrumen seperti yang dikembangkan di dunia medis seperti itu. Oleh karena itu, kami ingin mengembangkan instrumen itu supaya kita bisa self-checking. Terus kenapa kami termotivasi mengembangkan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah itu? Satu, dari struktur pendapatan negara kita ini 86% itu dari pajak. Ya, 86% dari pajak. Kalau di dunia, secara dunia itu 90% dari pajak. Saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kalau membayar pajak itu seneng atau senep? Senep kan pasti ya? Senep, oke. Nah, sudah dipaksa ya kan,
Kalau nggak bayar di apa? Di penjara gitu kan? Nah, oleh karena itu, karena proses mendapatkan uangnya itu dengan tanda kutip dipaksa, kemudian porsinya besar, gitu kan? Maka kalau kita mau membelanjakannya harus permisi nggak Bapak dan Ibu? Harus permisi. Harus transparan enggak? Harus transparan. Oleh karena itu, di situ Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin mendorong bahwa pengelolaan keuangan itu harus dilakukan setransparan mungkin. Karena uang itu didapatkan dari pajak yang notabene hampir 90%. Baik. Bagaimana metodenya? Next. Sekarang saya mulai dari indeks kondisi keuangan. Bagaimana metodologinya? Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, indikator-indikatornya tuh tidak datang twing. Jadi 7 indikator itu, tidak. Tapi itu kita kembangkan dari satu filosofi bahwa kondisi keuangan Pemda sekarang itu adalah akibat mencapai tujuan bernegara. Ya, saya ulangi Bapak dan Ibu. Jadi konsepnya adalah kondisi keuangan Pemda ya yang terjadi saat ini itu adalah akibat dari upaya mencapai tujuan bernegara. Jadi Pemda didirikan untuk apa? Untuk mencapai tujuan negara. Maka kondisi keuangan yang ada saat ini adalah akibat dari itu. Baik. Maka pertanyaan pertama, ya, pemerintah daerah diminta untuk mencapai tujuan bernegara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tercapainya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Itu di paragraf kedua, di paragraf ketiga, di alinea ketiga, melalui apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Maka pertanyaannya begini Pak. Apakah pemerintah daerah mampu memberikan layanan dengan standar dan kualitas yang sesuai seperti yang diminta oleh pembukaan? Itu artinya pemerintah daerah yang sehat itu adalah pemerintah yang mampu memberikan layanan kepada masyarakatnya sesuai dengan kualitas yang diinginkan, begitu. Maka ini kami sebut dengan solvabilitas layanan. Ketemu satu Pak. Bagaimana caranya pemerintah daerah memberikan layanan kepada masyarakat? Melalui program dan kegiatan yang ada di APBD. Maka pertanyaannya, apakah pemerintah mampu mampu menjalankan biaya-biaya dalam menjalankan program dan kegiatan? Maka muncullah di sini yang kita sebut solvabilitas anggaran dan solvabilitas operasional. Solvabilitas anggaran itu menunjukkan bahwa itu dari cash basis, bahwa pendapatan basis kasnya mampu untuk menutupi belanja berbasis kasnya. Solvabilitas operasional itu adalah artinya menunjukkan bahwa operasionalnya pemerintah itu dapat didanai dari pendapatan operasinya. Itu ya. Maka kita ketemu sekarang ini tadi dimensi 1, ini dimensi 2, ini dimensi 3. Ketika pemerintah daerah itu menjalankan program dan kegiatan, dia berinteraksi dengan stakeholder dengan masyarakatnya, dengan pihak-pihak yang di luar sana. Misalnya, ketika berinteraksi dengan stakeholder, pemerintah itu memiliki kewajiban. Kan tadi misalnya kita lihat di sini pemerintah tadi wajib memberikan penerangan jalan. Pemerintah wajib memberikan penerangan jalan. Ketika memberikan penerangan jalan, bisa jadi dia berhutang kepada PLN. Berarti itu namanya apakah dia mampu membayar hutang PLN-nya? Itu namanya solvabilitas jangka pendek. Tetapi ketika pemerintah itu memberikan layanan penerangan kepada masyarakat berupa penerangan jalan, dia diberikan hak untuk memungut pajak penerangan jalan. Maka muncullah di sini hak dan kewajiban. Ketika dia berinteraksi dengan stakeholders, ada hak keuangan, ada kewajiban keuangan. Maka pertanyaannya, apakah dia mampu mengeksekusi hak keuangan yang diberikan, yang ada disebutkan dalam Undang-Undang 28. Itulah yang kami sebut sebagai kemandirian keuangan.
Ya, Bapak dan Ibu, kalau dia mampu mengeksekusi hak keuangannya dengan efisien dan efektif, maka pendapatannya akan semakin tinggi. Pemerintah daerah itu ya Bapak dan Ibu sekalian, sama-sama diberikan hak untuk memungut pajak penerangan jalan, ya kan? Tetapi cara memungutnya itu bisa berbeda-beda. Ada yang efisien, ada yang tidak efisien. Akibatnya apa? Kalau yang tidak efisien mengakibatkannya ya PAD, seolah-olah dapat PAD tetapi belanjanya tetap besar gitu ya. Ini akan kalah sehat dengan yang memungut dengan cara yang lebih efisien. Nah, ini kita sebut sebagai kemandirian keuangan. Dimensi yang berikutnya. Tadi kemudian ketika berhubungan dengan stakeholders tadi ya, yang solvabilitas jangka pendek sudah saya jelaskan, muncul juga nanti ada solvabilitas jangka panjang. Misalnya Pemprov Jawa Barat ingin melayani masyarakat, maka ingin membangun Bandara Kertajati, ingin membuat tol ya pada Larang dan seterusnya. Ketika ingin membuat tadi bandara, ingin membuat tol, ingin menerbitkan obligasi. Ketika ingin menerbitkan obligasi, maka pertanyaannya adalah mampukah memenuhi kewajiban obligasinya? Ketika mampu, itulah yang disebut sebagai dia solvent. Dia memiliki solvabilitas jangka panjang. Oke. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, ketika dia menjalankan program dan kegiatan, dia berinteraksi dengan lingkungan yang akan memberikan shock. Ya, misalnya di Jogja lingkungannya ada Merapi, ada Laut Selatan, ya pusat tsunami. Nah, ketika terjadi shock dari lingkungan, pertanyaannya, pemerintah mampu nggak mengantisipasi shock itu? Semakin dia mampu mengantisipasi shock tersebut, maka itu semakin bagus, semakin sehat. Berikutnya lagi Bapak dan Ibu sekalian, ya, itu yang saya sebut sebagai fleksibilitas keuangan. Ya, fleksibilitas keuangan. Jadi kalau dia mampu mengantisipasi shock, itulah namanya fleksibel. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dari situ kita dapatkan 7 dimensi kondisi keuangan. Kayak manusia misalnya 7 organ pentingnya, misalnya paru-paru, jantung, darah, ginjal dan seterusnya. Sehingga tadi 7 dimensi tadi ya, ini kita kompositkan ya menjadi yang namanya kondisi keuangan. Bagaimana mengukurnya? Next. Nah, mengukurnya ini Bapak dan Ibu sekalian, ini kalau mau saya jelaskan butuh waktu panjang, tapi di sini poinnya adalah bahwa 7 dimensi itu saya turunkan, kami kembangkan dari konsep bernegara. Nah, sehingga muncullah 7 dimensi dengan indikator-indikatornya berupa rasio-rasio laporan keuangan. Dari mana kita dapatkan rasio-rasio laporan keuangan ini? Data-datanya kita dapatkan dari LHP, laporan hasil pemeriksaan BPK. Oke. Next. Bagaimana langkah-langkah menghitungnya? Akan saya jelaskan secara singkat. Lanjut. Nah, langkah pertama kita hitung rasionya. Jadi ada rasio yang sekian banyak tadi, kita hitung. Setelah ketemu nilai rasionya, kita menghitung indeks rasio. Ya, misalnya ini saya ambil data dari regional Sulawesi. Ya, misalnya di sini kita lihat rasio total aset tetap dibagi dengan kewajiban jangka panjang. Misalnya ini ya. Nah, di sini kita akan lihat, kalau untuk regional Sulawesi, Kota Manado paling tinggi, Kota Gorontalo, di dua sini ya, Kota Palu paling rendah. Nah, kemudian supaya itu nanti dapat dibandingkan dengan rasio-rasio yang lain, maka itu kami konversikan dalam skala 0 sampai dengan 1, menghitung indeks rasio, yaitu dengan cara nilai aktual dikurangi nilai terendah dibagi dengan nilai tertinggi kurangi dengan nilai terendah. Lanjut. Langkah berikutnya adalah setelah menghitung indeks rasio,
indeks rasio itu digabungkan jadi satu, namanya indeks dimensi. Berarti kita akan punya 7 indeks dimensi. Setelah menghitung indeks dimensi, baru kita menghitung indeks kompositnya tadi. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kita akan ketemu rasio indeks kesehatan itu antara 0 sampai dengan 1. 0 itu artinya relatif paling buruk di dalam kelompoknya. 1 itu artinya paling bagus, paling sehat, relatif terhadap pemerintah daerah di kelompoknya. Oleh karena itu kenapa kita membuat indeks secara regional begitu? Karena pada awal-awal pengelolaan keuangan daerah yang seperti ini tidak fair rasanya langsung kita bandingkan misalnya wilayah timur sama wilayah barat atau wilayah tengah dengan wilayah barat. Pasti nanti hasilnya akan berbeda. Oleh karena itu kita membandingkan sesuai dengan kelompok-kelompoknya, regional-regionalnya. Langkah berikutnya yaitu pengkategorian. Kita katakan baik, cukup, dan kurang. Kita beri label 3. Baik itu apa Pak? Kalau dia di atas rata-rata. Jadi kalau ada indeksnya itu di atas rata-rata. Di atas rata-rata itu berapa? Rata-rata plus 1 standar deviasi, itu kita katakan baik. Kalau dia di bawah rata-rata itu berapa? Di bawah dari rata-rata dikurangi dengan 1 standar deviasi, itu kita sebut kurang. Kalau dia di antara rentang plus minus 1 standar deviasi, itu kita katakan cukup. Oleh karena ini misalnya pemeringkatannya di sini kita bisa mengatakan tadi Kota Mobagu nomor 1, Kota Makassar nomor 1. Ini artinya apa membacanya? Kota Mobagu itu relatif paling sehat di antara kelompok kota-kota ini. Kota Makassar 0,497 itu artinya apa? Dia relatif nomor 2 paling sehat di antara kelompok kota-kota ini yang ada di Sulawesi, di regional Sulawesi. Oke. Next. Itu bagian pertama tentang metodologi pengukuran indeks. Jadi bukan daerah kaya kemudian dia sehat, bukan ya. Daerah kaya dapat dana perimbangan banyak, tapi kalau cara mengalokasikannya salah, ya sakit. Banyak itu saya buktikan, ya. Jadi tadi saya dengar ada selentingan, itu yang baik-baik itu yang daerah yang kaya-kaya. Tidak. Daerah kaya kalau dia salah mengalokasikan anggaran, maka dia akan jatuh juga ratingnya, gitu ya. 4 menit lagi, Pak. Ya. Terakhir, bagaimana menghitung indeks transparansi? Lanjut. Untuk menghitung indeks transparansi, ya, itu kita melihat dari 3 aspek pengelolaan keuangan daerah, yaitu aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, dan aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Ya, indikator-indikator, ini ya dimensi-dimensi yang kita lihat itu adalah 4, yaitu ketersediaan. Apa tuh ketersediaan? Dia itu disajikan di website. Aksesibilitas artinya dapat di-download. Jadi begini Pak, banyak di websitenya Pemda itu dapat diakses tapi tidak bisa di-download. Itu tidak kalah transparan dengan yang bisa diakses dan bisa di-download. Itu ketersediaan aksesibilitas. Berikutnya ketepatan waktu. Nah, kami menggunakan judgement 30 hari. 30 hari setelah ditandatanganinya dokumen itu harus di-upload. Nah, misalnya mari kita lihat ada satu pemerintah Kabupaten X. Kita buka websitenya, sekarang sudah tahun 2017, yang muncul di situ masih tahun 2015 terus. Ada yang tidak bisa diakses. Kalau tidak bisa diakses berarti nggak bisa masuk rating. Yang berikut frekuensi pengungkapan. Artinya kalau dia dapat menyajikan data secara time series gitu ya, 3 tahun berturut-turut, maka dia itu lebih transparan. Nah, ini yang kita lihat dimensinya yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan frekuensi pengungkapan. Aspek-aspek apa yang kita lihat? Mari kita lihat. Nah, ini ada untuk aspek perencanaan, tahap perencanaan ada 10 poin, aspek pelaksanaan ada 9 poin, terus aspek pelaporan dan pertanggungjawaban ada 10 poin. Jadi di sini ada total
27 indikator. Ya, kalau lengkap. Ulangi lagi ke depan. Ya. Kan ya, yang ini. Indikator-indikator ini ya, yang 10, 9 dan 10 tadi, bagaimana kita mendapatkannya? Satu, ya, sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, ya, instruksi Mendagri nomor 188 itu. Di instruksi Mendagri itu sudah jelas item-item apa saja yang harus diungkapkan. Itu ya. Plus informasi-informasi yang harus dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat, yaitu informasi-informasi yang merupakan kesepakatan antara dewan dan eksekutif. Ya, jadi itu kriterianya. Kenapa kok ada 10? Kenapa kok ada 9? 10 dan 9 ini didapatkan dari mana butir-butirnya? Dari instruksi Menteri Dalam Negeri plus informasi-informasi yang merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Misalnya apa? Kesepakatan KUA, ya. Misalnya tanggal kesepakatan KUA ditandatangani hari ini. Maka 30 hari kemudian itu harusnya, ya, dalam terminologi transparan harus diumumkan kepada masyarakat. Sehingga kalau kita lihat di websitenya Bapak dan Ibu, kalau batas unggahnya itu lebih dari 30 hari, maka itu poinnya nggak bisa 1, 0. Ya, itu untuk menilai ketepatan waktu. Jadi tersedia, dapat diakses, kemudian ketepatan waktu, dan yang terakhir tadi apa? Dimensi yang terakhir adalah ketersediaan secara berturut-turut. Kita lihat. Kalau bisa menyediakan data secara berturut-turut 3 tahun, itu kita beri poin 1. Kalau cuma 1 tahun saja, poinnya 0,33. Kalau 2 tahun, 0,67 dan seterusnya. Oke. Terus? Oke. Saya kira ini bisa saya skip. Ini contoh kertas kerjanya ya Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin dalam tanda kutip protes, Pak, kenapa indeks kami rendah? Maka kami dengan senang hati akan meng-email ke Bapak dan Ibu, ini rapotnya, ini kertas kerja kami. Kami siap mempertanggungjawabkannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Maka yang terakhir saya akan mengucapkan terima kasih kepada tim kami. Tolong, Mas. Nah, ini guru kami, ya, Pak Halim sebagai pengendali mutu. Kemudian saya, dan ini Bapak dan Ibu sekalian, tim indeks keuangan daerah, ada masing-masing di sini ada 7 orang. Jadi saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan ini. Ardiana kalau misalnya ada bisa berdiri, kemudian ada Sukeksi, Ardiana dari Pemprov DIY, Sukeksi dari Gunung Kidul, Cipto dari Kota Pontianak, Jona dari Kemendagri, Niken dari Pemkot Jogja, Ahmad Ngirfan dari Kementerian Keuangan, Perbendaharaan, ada Moses Murmanah dari Sorong Selatan. Kemudian berikutnya untuk tim transparansi pengelolaan keuangan daerah ada Asri Suwarsi BPKP, ada Anissa Adriana dari Pemkab Sleman, ada Lucia dari Kalimantan Utara, ada Nuansa Gilang BPKP, Farida Kementerian Keuangan Pajak, kemudian ada Novita Direktorat Jenderal SDA PUPR, ada Siti Rohimah yang masih belum dapat pekerjaan, silahkan di-hire Bapak dan Ibu. Ya, dan ini tim analis kami, ada Pak Erman Suhartono, ada Bu Nur Afiah dari Pemkot Magelang, ada Mas Roli dari Dirjen Perbendaharaan, dan ada Mas Bardartana. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan Taufik Rutonga. Walaupun waktunya agak molor, tapi 1 poin untuk teman-teman dari tim indeks transparansi dan kondisi keuangan daerah. Oke, tidak memperpanjang waktu, saya membuka termin tanya jawab 10 menit. Ini sudah ada yang angkat tangan. Saya buka dulu untuk 3 penanya untuk 5 menit pertama. Dari depan dulu Bapak. Cek 1. Mungkin diberikan. Kemudian yang kedua nanti Bapak yang kacamata. Yang ketiga Bapak pojok dekat AC nanti. Oke.
Silakan Bapak sebutkan nama dari institusinya dari mana. Baiklah. Nama saya Jauhar, Pak. Dari pemerintah Kota Perumuli. Provinsi Sumatera Selatan. Okay. Mungkin pertanyaannya ditujukan Bapak dari Kementerian Keuangan, Pak. Okay. Menyangkut dana alokasi desa, Pak. Bulan lalu Pak, Pemda kami kena penalti, Pak. Ditunda bayar, Pak. Lumayan, Pak, kalau Pemda kecil kena senilai itu agak kelanggar juga, Pak. Mengapa kami kena istilahnya penalti tadi? Karena Pemda kami, Pak, belum dapat melaksanakan apa yang diatur di dalam pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di dalam aturan tersebut, Pemda wajib mengalokasikan dana alokasi desa yang ditetapkan 10% dari dana perimbangan di luar DAK. Nah, jadi di kami ini unik, Pak. Namanya pemerintah kota, tapi ada desa, Pak. Unik, Pak. Jadi kalau tempat lain, kalau cerita kabupaten ya udah, atau kota berarti kelurahan semua, Pak. Kami namanya pemerintah kota, tapi terdiri atas 25 kelurahan dan 12 desa, Pak. Aturan ini harus diterapkan, Pak. Jadi kalau kami hitung-hitung, Pak, satu desa itu bakal dapat dana desa dari APBN itu, Pak, itu sekitar 1 miliar lebih. Nah, kalau dana alokasi desa tadi mau diterapkan penuh 10% dengan jumlah desa hanya 12 biji, itu penyebut kecil, jumlah yang dibagi besar, alokasinya tentu luar biasa, Pak. Jadi kami sampai 6 atau 7 miliar bakal dapat satu desa, Pak. Permasalahannya, Pak, alokasi 1 miliar saja itu 3 kepala desa calon-calon tersangka kejaksaan, Pak. Nah, jadi Pak, mungkin dari Bapak Kementerian Keuangan, kira-kira bagaimana, Pak, upaya kami, Pak? Yang jelas kami ini di bulan September ini sudah kena penundaan, Pak. Oke. Poinnya kalau misalnya nanti kami harus didiskusikan di Kementerian Keuangan, mohon info kepada siapa, Pak? Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak, dari Prof. Muli. Silakan Bapak kedua, monggo di mix di tengah. Disebutkan nama dan dari daerah atau kabupaten mana. Terima kasih, Pak. Nama Mapiwali, Pak, dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Bulukumba. Yang pertama tadi mengenai kondisi keuangan. Yang tadi disampaikan bahwa walaupun uangnya banyak dari pusat, tetapi kalau cara pengalokasiannya yang tidak baik, tentu indeksnya juga rendah, nilainya rendah. Nah, kita di daerah punya pedoman. Apakah itu belanja langsung atau belanja tidak langsung, itu ada pedomannya. Misalnya kalau belanja langsung, itu mulai dari Renstra, RPJMD, RKPD, Renja, APBD, RK, dan seterusnya. Itu dimulai dari tingkat bawah, tingkat desa, sampai tingkat kabupaten. Disahkan di provinsi sampai ke pusat. Kalau itu pun masih dianggap bahwa cara pengalokasiannya yang tidak baik atau kurang baik atau baik, mungkin ada indikator atau standar cara pengalokasian yang baik, yang dianggap baik. Itu yang pertama. Yang mana yang termasuk yang baik itu. Kemudian yang kedua,
mengenai penilaian daripada DID, dana insentif daerah. Untuk tahun 2017 beda dengan tahun 2018 nanti. Ada instrumen-instrumen yang diberikan, misalnya instrumen sehat atau tidak sehat, kemudian terkait dengan pendidikan. Tentu yang mana yang jadi acuan? Apakah data dari Dinas Kesehatan atau dari BPS atau data yang mana yang menjadi acuan dari Kementerian Keuangan untuk menentukan indeks ini? Itu saja Pak untuk sementara. Terima kasih. Silakan Bapak yang pojok dari mungkin satu pertanyaan saja Pak, waktunya karena terbatas. Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Saya Teguh Dwi Prasetyo Pak dari Magister Ekonomi Pembangunan UGM Pak. Mau bertanya kepada Pak Ubaidi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terkait ini Pak, yang disampaikan Pak Irwan tadi, sampai saat ini belum ada instrumen untuk mengukur kesehatan keuangan daerah. Yang disampaikan Pak Irwan tadi dengan 7 indikator tadi, kira-kira apakah bisa masuk untuk menilai kesehatan keuangan daerah diformalkan Pak atau dibuat aturan resmi? Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan transparansi. Jadi satu-satu Pak, tadi Pak Ubaidi udah, sekarang Pak Irwan. Ada 4 kriteria pengukuran untuk transparansi tadi. Apakah best practice di dunia internasional kira-kira yang disampaikan Pak Irwan tadi, apakah sama atau membuat inisiasi tersendiri? Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya 3 penanya, silakan Pak Ubaidillah, ada 3 penanya juga, dari pertama dari Prabu Muli Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan tentang dana desa Pak ya. Memang di dalam ketentuan perundangan di PP disebutkan bahwa daerah itu wajib menganggarkan 10% ADD Pak ya, dari dana perimbangan setelah dikurangi dana transfer khusus Pak ya. Maka kemudian memang kasus di Prabu Mulih ini adalah jumlah kotanya tuh justru lebih banyak, jumlah kelurahan lebih banyak dibanding jumlah desa. Jadi belum ada kemudian yang mengoreksi PP itu Pak, kan itu kan. Menteri Keuangan melalui instrumen pelaksananya adalah PMK 257. Terhadap daerah-daerah yang kemudian belum menganggarkan 10%, maka memang di sana dikatakan akan ditunda penyalurannya 25% dari selisih ya. Dari selisih, kalau dia 10% tapi menganggarkan hanya 5%, berarti 25% dari selisih 5 itu ditunda di bulan September. Nanti kalau belum menyampaikan komitmen, ditunda lagi di bulan Oktober. Kalau belum menyampaikan komitmen juga, maka kemudian nanti dipotong. Ini saya bicara regulasinya dulu Pak mungkin. Kemudian dipotong. Nah, hasil pemotongan itu nanti akan disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi, kemudian oleh provinsi disalurkan langsung ke desa. Tetapi ketika kita bicara pemotongan, di sana ada hal yang harus kita lakukan Pak, yaitu kita melihat kemampuan fiskal di masing-masing daerah dan kemudian kita berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Transmigrasi. Saya kira kasus yang ada di Bapak, memang kemarin ketika kita membuat revisi Undang-Undang 33 itu sudah memasukkan yang demikian Pak. Artinya dalam hal kemudian jumlah kelurahan itu lebih besar dibanding jumlah desa, maka pembagian ADD itu dilakukan secara proporsional atau berdasarkan beberapa hal yang kemudian nanti menyesuaikan kondisi yang ada. Itu direvisinya Pak. Nah, tadi Bapak menyampaikan untuk konsultasi hal itu dengan Kementerian Keuangan karena kami kemudian juga sedang berbicara tentang itu di pusat Pak. Nanti Bapak bisa dengan saya Pak. Jadi kebetulan itu di direktorat saya. Langsung Pak. Jadi nanti bisa. Jadi artinya apa yang Bapak sampaikan nanti kami komunikasikan kembali di level pusat karena kita menyadari juga bahwa ada hal-hal seperti itu yang kemudian dari sisi regulasi belum ada Pak. Nah, itu kan kita nanti bicara bagaimana mencari solusi terhadap hal itu Pak.
Kemudian terkait dengan masalah dana insentif daerah, kita menggunakan data dari BPS, Pak. Jadi kalau tadi dikatakan misalnya 2018 ini berdasarkan kategori, ya nanti mungkin daerah dengan kategori pelayanan dasar di bidang pendidikan yang baik gitu ya. Itu kita menggunakan data dari BPS. Data-data yang ada adalah tadi ada 3 variabel ya untuk kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Itu data dari BPS, Pak. Dalam hal data BPS tidak tersedia memang kita menggunakan dari kementerian lembaga. Tetapi dari BPS sudah kami dapatkan semua. Kemudian yang ketiga adalah kira-kira apa bisa masuk 7 indikator tadi ya yang disampaikan Pak Irwan. Ya bisa tidak Pak gitu ya. Nanti kita bicara. Jadi saya kira apa yang disampaikan tadi saya katakan di awal sebenarnya ini juga masukan bagi kami karena ada beberapa yang kemudian kita bersinggungan juga. Jadi kemarin musim ini kita juga 1 kali 2 kali ketemu Prof. Halim juga untuk bisa memberikan masukan tentang hal ini. Intinya adalah kami dalam nyusun DID ini dengan menggunakan formula yang tidak terlalu jelimet, mudah dipahami oleh Pemda. Data-datanya juga tersedia dalam jangka waktu setiap tahun itu ada semacam jaminan datanya harus ada karena kita adalah menghitungnya kinerja, Pak. Kalau yang hitung kinerja itu kita menghitungnya delta gitu. Jadi datanya harus ada antara 1 tahun yang sekarang, tahun berikutnya dan kedepannya. Jadi saya kira sangat berterima kasih saya bisa datang pada hari ini karena saya bisa langsung mendengar tentang indeks ini karena untuk dana desa dan indeks tadi kaitannya dengan DID itu memang tupoksinya ada di saya, Pak. Jadi saya kira nanti kita bisa berkomunikasi kembali bagaimana kita bisa memperkuat apa-apa yang sudah dilakukan oleh beberapa institusi ini dari sisi regulasi bagaimana bisa berkuat dan dari sisi instrumen fiskal bagaimana fiskal bisa menindaklanjuti terhadap beberapa upaya yang telah dilakukan oleh beberapa institusi maupun oleh pemerintah daerah. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ubaid. Pak Ubaid, ini langsung dijawab langsung orangnya sendiri ya, yang bersangkutan termasuk yang indeks kita insya Allah semoga diterima bisa kita jadikan kontribusi ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Irfan Taufik Rutangam, ada 3 penanya juga terkait. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama tentang bagaimana alokasi itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan, pengelolaan keuangan, kerangka konseptual. Nah, oke. Bapak dan Ibu sekalian, tadi dalam membangun kerangka konseptual itu seperti ini, yaitu pertama pemerintah daerah itu didirikan untuk mencapai tujuan bernegara. Tujuan bernegara itu apa? Yaitu memberikan pelayanan. Gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Pemerintah daerah itu memberikan pelayanan kepada masyarakat pakai apa? Gak bisa hanya berdoa. Gak bisa hanya dengan PHP. Harus dengan hal yang real. Apa? SDM plus sarana. SDM sayangnya itu nggak masuk dalam laporan keuangan, sehingga itu tidak bisa kita potret di indeks kondisi keuangan. Yang bisa kita lihat di kondisi keuangan itu adalah sarana. Sarana itu di mana? Kalau di neraca melihatnya di aset tetap. Artinya semakin banyak aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka semakin banyak sarana yang dimiliki untuk melayani. Nah sekarang untuk melihat kemampuan dia memberikan layanan kepada masyarakat, maka rasio yang dibangun itu adalah total aset tetap dibagi dengan jumlah penduduk. Begitu ya Pak. Nah, apa kaitannya dengan alokasi? Total aset tetap itu dianggarkan di mana? Di belanja modal. Nah, ketika Bapak 2 pemerintah yang sama plek dapat alokasi dari tempatnya Pak Ubaidi 100 miliar, sama plek. Yang satu ini ekstrimnya 100 miliar ini dipakai untuk honor semua, yang satu ini dipakai untuk bikin jalan jembatan semua. Kira-kira mana yang lebih sejahtera Bapak dan Ibu rakyatnya? Ya kan? Nah, yang jalan ini akan masuk ke neraca dia. Ya kan, namanya di total asetnya di jalan jembatan dibagi dengan jumlah penduduk, ya kan. Mari kita lihat sebagai contoh. Ini saya orang Jogja tapi saya akan mengkritik Pemda di Jogja. Kalau kita lihat Sleman sama Bantul, sama-sama 10 km jarak tempuh.
Tetapi kalau di Bantul itu bisa saya tempuh 10 menit, di mana? Di Sleman. Itu kalau dari Jogja ke rumah saya 10 kilo itu ditempuh 1 jam. Kira-kira mana yang lebih sejahtera? Saya berKTP Bantul atau saya berKTP Sleman? Begitu kan? Nah, artinya apa? Di sini ada menunjukkan kegagalan bahwa ada kegagalan alokasi belanja untuk meningkatkan infrastruktur jalan. Harusnya jalannya dilebarkan atau jalannya ditambah, ya kan, melalui mekanisme apa? Apalagi yang lessons learned-nya, Pak. Dalam menganggarkan APBD ketika mengalokasikan belanja, pemerintah jarang melihat net migration rate. Di Sleman itu migration rate-nya tinggi sekali. Ya kan? Tetapi lambat ini belanja layanannya untuk mengejar pertumbuhan jumlah penduduk. Nah, artinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Tadi ya, walaupun kita mendapatkan bekal yang sama dari pemerintah pusat yang dengan nama dana perimbangan, tetapi kalau kita mengalokasikannya salah atau kurang pas gitu ya, maka indeks kondisi keuangan kita itu pun juga akan turun. Turunnya di mana tadi hal ini? Yaitu dalam dimensi solvabilitas layanan. Mari kita lihat Bapak, saya mempelajari, kemarin saya riset behavior mengalokasikan penganggaran. Saya tanya kepada responden, Pak, kalau Bapak punya uang yang akan Anda alokasikan pertama kali untuk apa? Ternyata jawabannya belanja pegawai dulu, kemudian belanja perjalanan dinas diamankan, baru belanja pemeliharaan. Belanja modal dulu baru belanja pemeliharaan. Nah, ini alokasi yang salah. Karena harusnya kita mempertahankan layanan dulu, ya kan? Mempertahankan layanan dulu baru berpikir meningkatkan layanan. Sehingga prioritas mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan itu harusnya jangan yang terakhir, tetapi justru yang pertama setelah belanja pegawai. Pelihara dulu apa yang ada, ya kan? Pelihara dulu apa yang ada, mempertahankan layanan, baru berpikir untuk meningkatkan layanan melalui alokasi belanja modal. Nah, itu yang saya bilang tadi, Pak. Ada problem alokasi belanja di pemerintah daerah yang nanti itu berakibat pada kondisi keuangan. Yang berikutnya yaitu pertanyaan dari mahasiswa saya MP, Pak, tadi itu yang instrumen untuk mengukur transparansi pengelolaan keuangan itu apakah dalam tanda kutip nyuntuh daerah lain atau negara lain atau tidak? Saya akui, ya, kita membaca berbagai macam literatur, baik yang ada di Indonesia maupun yang lain. Tapi kalau untuk di Indonesia kita yang pertama. Kita yang pertama untuk dua-dua indeksnya ini. Nah, apa yang bisa saya banggakan dari indeks transparansi itu, yaitu kami mampu menambah satu dimensi, yaitu dimensi ketepatan waktu. Ketepatan waktu, di mana di riset-riset sebelumnya itu ketika dia mengukur indeks transparansi hanya menggunakan 3 dimensi, sementara untuk indeks ini kita menggunakan 4 dimensi yang itu dipercaya paling penting, yaitu ketepatan waktu. Kalau kita tanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, pilih mana? Informasinya lengkap tapi basi, tapi informasinya separuh tidak lengkap tetapi dia on time. Kalau kita tanya pada para pengambil keputusan, ternyata para pengambil keputusan itu lebih suka informasinya itu on time walaupun tidak begitu lengkap daripada lengkap tetapi basi. Itu dia. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian harapan dari kami di UGM ya, bahwa dengan indeks-indeks ini kita doakan kami istiqomah untuk selalu merilisnya setiap tahun. Apa dampaknya? Harapan kami yaitu paling tidak di tahun-tahun pertama Pemda-pemda itu menghindari posisi juru kunci. Jadi mereka akan berkompetisi. Menghindari posisi juru kunci, berkompetisi. Kalau kemarin mengalokasikan anggaran itu cuma seperti katak dalam tempurung melihat dirinya sendiri, sekarang mengalokasikan anggaran harus lihat juga dengan para pesaing-pesaingnya dalam klaster yang sama. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Irfan Taufik Ritonga. Waktunya sudah mepet sebetulnya. Gimana? Masih bisa nambah waktu 5 menit? Mungkin kalau ada yang nanya. Masih bisa?
Ada 5 menit Pak, kita buka sudah habis ya? Wah, mohon maaf sekali ternyata saya harus di-kill waktunya. Saya resume sedikit bahwa dari indeks yang sudah dipropos oleh UGM ini, kami berharap memang tadi sudah disampaikan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pengukuran kinerja, kondisi keuangan, kondisi kesehatan keuangan daerah, dan juga transparansi dari keuangan daerah. Dan ini sudah juga dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dengan adanya dana insentif daerah yang harusnya bisa memacu daerah untuk mengelola keuangannya jauh lebih baik lagi. Dan kita sama-sama nanti dari UGM ini mengawal dan juga membantu dari Bapak Ibu sekalian untuk selalu berkinerja dengan baik, mengelola amanah dari rakyat kita yang tadi harapannya kita bisa dengan sebaik-baiknya mengoptimalkan untuk kepentingan rakyat banyak. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih kepada 2 pembicara yang luar biasa ini. Mohon aplausnya sekali lagi untuk mereka berdua. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.